Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan yang luas. Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga kita memiliki dua musim saat ini, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang beragam, mulai dari bahasa, tari, suku, agama, dan yang lainnya yang menjadikan kita unik di mata mancanegara. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Inilah alasan kenapa kita dulu pernah terjajah selama 3,5 abad lamanya. Namun, di saat kita sudah merdeka saat ini, tapi kita belum bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam yang kita miliki karena kita masih kekurangan dalam sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia masih menjadi negara berkembang di tengah mancan Asia pada saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas Indonesia? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Indonesia pada tahun 2022 memiliki 273 juta jiwa dengan 52 juta diantaranya adalah siswa, 3 juta guru, dan 217.000 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan itu semua menjadikan Indonesia sebagai negara keempat terbesar dalam sistem pendidikan di dunia setelah India, Cina, dan juga Amerika. Lalu, apa yang menyebabkan kita masih menjadi negara berkembang padahal kita sudah memiliki sistem pendidikan terbesar keempat tersebut? Ada beberapa faktor pada pendidikan yang mempengaruhi status perkembangan Indonesia. Yang pertama adalah kualitas pendidikan, yang kedua adalah aksesibilitas, dan yang ketiga adalah relevansi kurikulum. Dan meskipun negara sudah memiliki sistem pendidikan yang besar tersebut, tantangan masih saja muncul. Di antaranya adalah kesenjangan pendidikan antara desa dan kota, rendahnya kualitas pengajaran, dan kurang terlibatnya pihak industri dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan pasar kerja. Dikutip dari The Convocation yang berjudul Fakta Lain dari Data PISA 2022, kesenjangan pendidikan antara desa dan kota di Indonesia menemukan fakta lainnya. Yang pertama, kurangnya pemerataan guru. Guru-guru di desa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Ini diakibatkan karena banyaknya guru pada sekolah di desa tersebut tidak sebanding dengan banyaknya siswa. Akibatnya banyak guru kelebihan beban kerja, dan banyak juga guru yang memiliki jam kerja yang berlebih. Jam kerja yang berlebih. Jam kerja guru standarnya adalah 24 jam per minggu. Bahkan banyak juga guru yang harus mengajar mata pelajaran yang bukan keahliannya. Yang kedua, kurangnya infrastruktur fisik di sekolah pada perdesaan. Ini mengakibatkan terhambatnya atau melambatnya proses pembelajaran tersebut. Kekurangan infrastruktur di sekolah itu seperti bangunan, lapangan sekolah, pencahayaan, pendingin ruangan, dan juga perangkat pengeras suara. Selanjutnya ada yang ketiga ada kurangnya perawatan ataupun peremajaan infrastruktur fisik di sekolah. Infrastruktur fisik yang telah ada tapi tidak dirawat dan tidak mengalami peremajaan, ini juga menghambat pembelajaran di sekolah. Yang keempat ada kurangnya perangkat digital ataupun sumber daya digital di sekolah pada pedesaan. Tidak heran lagi bahwa perangkat digital ataupun sistem internet merupakan kebutuhan
kehidupan pada masa saat ini. Dan sudah banyak riset yang membuktikan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran seorang siswa. Nah, pada sekolah di desa banyak mengalami kekurangan hal tersebut seperti laptop atau desktop, akses internet, sistem learning management system, dan juga platform sekolah, sehingga mengakibatkan sulitnya berkembang pendidikan pada desa tersebut. Selanjutnya ada pada kenapa Indonesia masih memiliki mutu pendidikan yang rendah. Beberapa alasannya adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Ini adalah alasan masalah umum dalam pendidikan Indonesia. Adapun masalah khusus, kenapa Indonesia masih memiliki sistem mutu pendidikan yang rendah, yaitu yang pertama adalah kurangnya fasilitas fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga guru belum sejahtera, yang keempat pendidikan belum merata, entah itu di tingkat SD, SMP ataupun SMA-nya. Yang selanjutnya ada rendahnya relevansi pendidikan dengan kehidupan, dan yang selanjutnya adalah mahalnya pendidikan. Pada abad yang ke-21 ini, pendidikan Indonesia dihebohkan dengan kenyataan bahwa pendidikan Indonesia jauh tertinggal dengan yang lainnya. Ini bukanlah suatu perasaan yang hanya kita ceritakan, tapi ini adalah suatu perasaan yang berdasarkan karena pada abad 21 ini gelombang globalisasi makin terbuka dan terasa lebih kuat. Selanjutnya ada kemajuan teknologi yang semakin pesat dan perubahan yang semakin cepat membuat Indonesia sadar bahwa Indonesia saat ini tidak lagi sendiri. Indonesia ada di tengah dunia yang berbeda, di mana kita bisa membandingkan pendidikan kita dengan yang lain. Nah, apa yang kita rasakan saat ini adalah hasil dari mutu pendidikan Indonesia saat ini. Lalu selanjutnya ada kurangnya keterlibatan industri dalam merancang kurikulum. Salah satu jenjang pendidikan di Indonesia yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri ada pada jenjang sekolah menengah, yaitu SMK, sekolah menengah kejuruan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kurikulum SMK. Yang pertama yaitu ada change in occupation. Change in occupation ini adalah perubahan pada dunia kerja, tentu akan mengakibatkan perubahan pada kurikulum SMK. Nah, jika tidak ada kontribusi dari pihak ataupun pemangku kebijakan industri dalam merancang kurikulum, tentu akan menemukan suatu kesenjangan antara pemangku industri ataupun dunia kerja dan juga akademisi. Selanjutnya ada change in technology. Semakin tinggi suatu teknologi tersebut tentu membutuhkan kualifikasi yang profesional. Kurikulum SMK harus mampu menciptakan tenaga kerja yang mampu mengembangkan teknologi tersebut, yang mampu beradaptasi dengan teknologi yang baru. Selanjutnya ada change in community. Tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat. Kurikulum SMK dirancang untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih baik lagi dengan beradaptasi ataupun memperkirakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekiranya itulah beberapa faktor yang dapat meningkatkan status perkembangan pendidikan di Indonesia. Jika kita sudah memperbaiki dari satu persatu, mungkin kualitas pendidikan Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.